Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan sore hari ini atau video kali ini, Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, di belakang Kang Hakim ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Bapak Sumiran, salah satu bos rokok Recok Pentung yang sangat terkenal di Kabupaten Tulung Agung ini. Suasananya seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini bangunannya itu sangat megah sekali dan banyak arca seperti ini. Namun sebelum kita ke sana, kita bakal lihat dulu di bagian depannya ya, karena bagian depannya itu lebih dari ini. Yang penasaran? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu meleras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Nah, ini bagian depannya ya. Di bagian depan ada patung besar juga ya, patung besar yang seperti ada di gambar rokok Recok Pentungnya itu. Ini dibangunnya atau apa tuh ya, tanggal 2 bulan 5 tahun 1946. Dan kalau di sini apa nih, aku paling kuat di titik-titik, apa tuh? Yang tahu silahkan komen. Dan di sebelah sini ini gambar gajah nih, bukan gambar gajah ya, patung gajah maksudnya. Ini sama juga ada tulisan aku paling kuat di titik-titik. Silahkan kalian komen saja. Dan Kang Hakim kesini tidak sendirian ya, ditemani sama istri juga, sama beliau ngonten untuk channel YouTube Gelis Official. Dan datang ke sini tuh sangat penasaran sekali ya, banyak patung-patung besar, benar gak Bun? Oh, gajah. Ini teh apa ya namanya, nama patungnya saya kurang hafal, silahkan kalian komentar di bawah. Terus yang itu adalah kura-kura atau penyu gitu ya. Namun yang jelas patung yang ini nih, patung yang ini itu ya digambar rokok Recok Pentungnya itu. Patung arca kalau nggak salah, atau apa tuh namanya? Terwapala. Apa? Terwapala. Dan untuk kondisi pemakamannya sendiri ya, akses menuju pemakamnya ya kayak gini. Seperti, mohon maaf ini ya, kurang terawat ya, karena tidak bersih, banyak berserakan ya, rumput liar atau ilalang yang tumbuh. Terus juga kami mendapatkan informasi ya di salah satu konten kreator, yaitu Mas Helmi. Beliau pernah wawancara di sini. Untuk membangun itu melibatkan 1000 paranormal, 1000 paranormal, pakar spiritual, atau bahasa kasarnya itu dukun, untuk pembangunan ini. Karena lokasinya sendiri ini tuh langsung menghadap ke laut selatan ya, pantai selatan. Nama pantainya itu Pantai Popoh. Kalau dari sini sih nggak kelihatan ya, kehalang itu sama area parkiran, jadi nggak kelihatan pantainya sangat dengan jelas. Ya mudah-mudahan saja kita ketemu orang di dalam makamnya dan bisa ngobrol, karena tadi nanya ke penjaga warung di sana, katanya bebas, silahkan siapa saja boleh masuk. Dan banyak sekali ya informasi miring tentang bos rokok Recok Pentung ini ya. Mohon maaf ya, mohon maaf banget, ini mah kayaknya nggak perlu dijelaskan juga, karena banyak sekali konten kreator yang membahas hal-hal tersebut. Namun kalau menurut saya tuh hal-hal yang tidak pantas gitu ya, kayak semacam ya bla 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 kayak gitu ya, bersangkutan berkaitan dengan Nyi Ratu Kidul. Seperti inilah kondisi pemakamannya sekarang ya, kurang terawat. Catnya juga, cat yang di patung ini tuh udah pada kusam semua gitu. Nah itu gerbang masuknya, gerbang masuk atau pos penjaga atau apa di sana tuh. Sama patungnya juga besar, banyak nyamuk di sini tuh.
Wow, luar biasa ketika kita masuk sini. Ini luar biasa banget ya. Coba kalau dirapihkan, dibersihkan, ada penjaganya, itu bakal lebih wah lagi ya, lebih bagus lagi mungkin. Di sini ada satu musola ya, satu musola mungkin untuk para peziarah yang datang ke sini bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu di sini kalau pas waktu sholat. Dan patung yang kecil kayak gini tuh informasinya tuh ada 1000 patung. Dan kondisinya ya kayak gini, dibilang terbengkalai, gimana ya, kurang pas gitu ya, karena enggak rimbun-rimbun amat. Dibilang terawat, ya kondisinya seperti ini, kayak gitu. Itu apa ya, ada tulisan dalam bahasa Jawa. Nah itu akses masuk ke makamnya atau kuburannya. Nah ini patung yang sangat besar sekali nih. Kita bisa lihat tulisan di sini, Padepokan Reco Sewu, Kamis Legi, Galungan 22 Mulud 1926, C. Sundoyo 9 September 1993. Workshop Kembar Arum Manunggal, Perusahaan Rokok Reco Pentung, Tulung Agung. Oh, dibangunnya itu berarti ini tanggal 2 bulan Mei 1946 ya. Sumiran Narsoduwiryo. Nah ini ada gerbang juga di sebelah sini. Itu nggak tahu itu bekas pabriknya atau bukan ya, kita kurang hafal, kurang tahu, karena ini di sini benar-benar tidak ada orang, tidak ada penjaga, walaupun pintu ini terbuka ya. Kalau dulunya mungkin ini, bukan dulunya sih, kayaknya baru aja ya ada yang buka, tapi kok sepi banget gitu ya, gak ada orang. Ini gapuranya juga, wah luar biasa banget. Nah ini patung kecilnya kayak gini nih ya, itu patung yang besarnya. Sayang 1000 sayang ya, tidak ada orang satupun di sini. Kalau misalkan ada orang ya tentunya Kang Hakim akan menggali informasi, bukan informasi sih, tanya-tanya seputar pemakaman ini. Karena informasi yang beredar sih kayak gitu, dibangun melibatkan 1000 paranormal. Oke, kita masuk ke area bagian makam atau tempat peristirahatan terakhirnya. Oh, gak bisa masuk kayaknya deh, soalnya ini digembok tuh, digembok seperti ini. Terus di sebelah sana juga itu ada, dikira security ya, ternyata hanya patung security. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam nih. Tapi tadi pintu yang sebelah kebuka, ada yang ngebuka ya, atau mungkin penjaganya lagi di belakang atau di mana gitu ya. Kita ke samping aja yuk, nyari siapa tahu ada akses jalan lain selain jalan yang ini untuk ke makam, biar bisa berziarah mendoakan Bapak Sumiran. Patungnya banyak banget ya. Kalau di belakang itu kayak pemukiman ya, tempat pemukiman warga ya. Dan ini kayak bangunan besar bekas pabriknya atau apa tuh. Nggak ada orang. Nah ini bagian belakangnya ya, lihat di bagian belakang juga bagus banget tuh ya. Itu banyak patung-patung besar tuh. Itu patung apa tuh, tapi yang jelas di dalam rokoknya nggak ada tuh yang kayak itu, yang kayak pegang apa itu deh.
pegang semacam baskom kalau di saya atau apa tuh namanya, saya kurang hafal, komen aja di bawah ya. Terus maaf, itu setiap tiangnya itu dililit kayak patung naga kayak gitu, bukan kayak patung naga, emang bener patung naga. Nah, simbolnya itu simbol apa gitu ya. Tadinya pengen kalau misalkan ada orang di sini pengen wawancara seputar itu. Tuh, 1, 2, 3, berarti ada 4 patung naga di sini. Namun saya nggak ada akses jalan kalau ke belakang sini ya, nggak ada akses jalan tuh. Kalau misalkan ada akses jalan, pengen masuk, pengen ziarah. Coba kita ke sebelah sini yuk. Ini masih area padepokan juga ternyata ya. Nah, padepokan Reco Sewu. Ke area sini masih area padepokan. Oh, ternyata di sini area pemakaman keluarga ya. Nah, ini atau TPU ini, tempat pemakaman umum. Oh, ini sepertinya TPU ya. TPU atau pemakaman keluarga bos rokok di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kita coba muter yuk. Oh, kalau sini udah jalannya buntu. Dan informasi yang Kang Hakim dapatkan setelah membaca-baca tadi ya, di dinding, di tembokan tuh ada tulisan-tulisan. Jadi ini tuh dulunya sebuah padepokan. Padepokan Reco Sewu, Recu Sewu atau Reco Sewu tuh saya lupa lagi, Recu Sewu, pokoknya mengarah ke sana aja deh. Jadi padepokan setelah Bapak Sumiran wafat pada tahun 1997. Nah, beliau dikebumikan di sini. Sehingga sekarang padepokan ini menjadi area pemakaman. Berarti kalau dulunya padepokan tempat singgah ya, tempat beristirahat atau kayak gimana lah, pokoknya seperti itu aja. Atau jangan-jangan mungkin ini juga sebuah villa ya, karena langsung menghadap ke laut. Dan kondisinya sekarang ya seperti ini, kurang terawat. Kita coba ngobrol sama para pedagang yang di depan. Mudah-mudahan mereka ya sedikitnya mempunyai informasi tentang padepokan Reco Sewu ini. Recu atau Reco ya, Reco Sewu atau Recu Sewu, saya lupa lagi tuh. Namun sepi banget ya, tadi keliling-keliling nyari-nyari nggak ada penjaganya tuh, padahal tadi pintu yang sampingnya tuh terbuka, jelas-jelas terbuka. Nggak ada orang. Nah itu tuh. Nah, kita lihat dari sini aja ya. Tuh, bagus banget ya. Namun kok sepi. Coba ke sini yuk. Assalamualaikum. Permisi Bu. Kalau di atas kok sepi, nggak ada siapa-siapa, yang nggak ada penjaganya? Nggak tahu ya saya. Oh, nggak tahu. Iya. Oh, kalau itu bangunan apa sih Bu? Kalau yang ini? Itu Palereman. Palereman itu apa? Tempat apa ya? Minta doa itu, orang minta doa. Bertapa. Bukan minta doa. Minta doa. Minta berkah. Oh, minta berkah. Berarti ziarahnya di sana berarti? Ziarahnya ada di ya bisa. Ya ada yang ke situ. Tapi nggak tahu orangnya nggak ada. Kalau Ibu orang sini? Iya. Dan ini Bu, maaf, informasi yang beredar kan katanya waktu pembangunan ini melibatkan 1000 paranormal, itu benar Bu? Nggak tahu saya. Kurang hafal ya? Saya masih kecil, iya masih apa? Nggak di rumah. Oh, nggak di rumah. Iya. Dan itu tempat minta doanya itu yang warna biru itu? Iya, iya Palereman itu. Palereman itu. Bisa masuk nggak Bu ke sana Bu?
ada. Oh, tadi juga itu kan gerbangnya terbuka ya, yang samping. Tujuannya saya tuh mau ziarah. Yang mana? Situ toh? Bukan, yang samping ke atas. Kan tadi saya masuk lewat sini, Bu. Lewat sini. Nah, yang gerbang samping terbuka, cuman pas gerbang yang masuk ke kuburan atau pemakaman tuh nggak ada, dikunci lagi. Yang itu nggak tahu siapa yang bawa kunci, saya juga nggak tahu. Kurang apa lah, Bu ya? Mungkin karyawannya. Kalau yang sebelah itu kayak ada bangunan terbengkalai. Itu pabriknya bukan, pabrik rokoknya. Bukan, itu dulu mau di apa ya? Tempat burung seriti itu. Burung Walet. walet. Jadi tempat walet. Cuman kalau sekarang ya kayak gitu ya, udah terbengkalai parah ya, Bu. Terbengkalai. Dan Sepi. terus maaf juga ya, Bu ya, mohon maaf. Iya. Untuk pemakamannya sendiri, bukan pemakaman sih, ini dulunya berarti Padepokan ya. Iya. Sebelum pas Pak Haji pemiliknya meninggal, nah baru dijadiin pemakaman kayak gitu. Iya. Kayak kurang terawat gitu ya, rumput-rumput Iya. pada tinggi gitu. Iya. Nggak ada dana mungkin, saya Nggak juga ada nggak dana. tahu. Karena emang pabrik rokoknya udah bangkrut ya, Bu ya. Iya, iya. Udah lama bangkrut. Ibu jualan di sini udah lama berarti, Bu? Sudah. Sudah lama semenjak ada Padepokan ini? Ya belum sudah ada belum jualan. Sudah ada belum jualan. Iya. Berarti kalau ke sebelah sana itu perkampungan ya, Bu ya? Ya, perkampungan. Ke sama perkampungan? nanti ada tempat apa itu larungan abu. Larungan abu nggak apa itu? Ya untuk orang larung abu orang Cina itu. Ramai, tempatnya bagus. Oh, di sana. Iya. Dan tadi saya tuh ke belakang muter. Itu kayak tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman keluarga ini? Kalau situ bawah itu tempat pemakaman umum itu. Tempat pemakaman umum. Oke. Jadi serem juga ya, Padepokan ini teman-teman dibangun tahun 1945 dan belakangnya itu merupakan area pemakaman umum. Ibu maaf, saya nanya sedikit ya, Iya. ke perihal mistis. Karena ini terkenal banget mistis di sini. Ibu pernah nggak ada kejadian-kejadian aneh selama di sini? Enggak. Oh, enggak. Mungkin orang sini tuh sudah biasa jadi enggak. Sudah terbiasa. Iya. Tapi kalau ke orang lain sering berarti ya? Ya katanya ya gitu. Yang pernah terjadi yang ibu dengar dari orang lain apa? Mana ya? Enggak tahu lah. Di situ itu di Palermo itu kadang ya ada orang berhasil apa cari berkah di situ gitu. Saya juga kurang paham. Pernah ada yang berhasil sampai sukses berarti Iya. di Palareman itu. Iya. Jadi istilahnya berzikir tawasul di sana. Di Palareman. Kurang hafal, Ibu. Iya, saya tuh orang sini jarang ke situ. Oh, jarang ke situ? Iya. Padahal deket banget bangunannya Iya, dengan. tapi saya juga agak apa ya? Alah, kalau nggak ada hal penting saya ke situ takut. Oh, tak. Iya. Emangnya angker itu, Bu? Nggak tahu sebetulnya, enggak, tapi nggak tahu. Saya nggak. Hawanya itu beda ya? Di bawah itu juga banyak yang ritual ke bawah itu. Ritual apa? Ya kadang ya pas ada, kalau ke bawah nanti ada orang yang ritual ini sepedanya Ritual gimana maksudnya, Bu? apa ya, sungkem cari berkah Di di makam? bawah. Di makam bawah. siapa? Bukan makam itu, larungan abu laut lepas. Larungan abu laut lepas. Berarti itu orang-orang Cina dong. Orang Cina itu buat larung abu, orang Jawa, orang apa itu sering ke situ cari Ke berkah. Nyi Ratu Kidul itu. Mungkin ya gitulah. Oh, Itu iya. atas ada itu belum pulang orangnya. Tadi juga ada yang dari Medan itu ke sana juga. Iya lah. Saya nanya tadi, Bu dari mana? Katanya dari Medan. Oh, ke bawah sana berarti itu tempat-tempat ya kayak gitulah, Ya, tempat tempat mistis kalau yang di bawah itu. bukan tempat misi sih, tempat nyari berkah lah Ya, istilah di iya. sininya ya. Iya. Tempat Palareman kayak gitu. Berarti Palareman tuh yang sebelah sini, Bu, yang warna biru itu. Ibu belum pernah masuk ke sana berarti ya. Walaupun bangunannya sangat dekat banget. Iya. Jarang, enggak ada hal penting itu enggak. Tapi biasanya banyak, Bu, yang datang ke sana. Sekarang sepi. Kalau dulu banyak. Dulu. Di bawah itu dulu banyak, sekarang ya sepi. Cuma ya orang-orang Cina itu yang ramai sama ya apa, atau orang mau apa ya? Apa sungkem lah mau cari berkah di bawah situ. Istilahnya untuk kepercayaan masing-masing lah Iya, kayak iya. gitu ya. Iya. Tapi bukan, maaf ya, ini mah bukan masalah pesugihan yang kayak gitu, bukan ya, Bu ya. Iya. Karena terkenalnya gini lah, tapi itu mah iya. semua bohong. Ya. Ya, pesugihan itu kalau kita nggak cari kan ya nggak dapat. Wong cari sampai kemana-mana kadang. Ya, Bu ya. Ibu makasih, Bu ya. Saya mau sama-sama. lihat ke area Palareman ya. Iya, iya. Di Palareman sini nih, teman-teman, katanya Ibu walaupun rumahnya sangat dekat banget tapi belum pernah masuk sini karena serem katanya. Auranya beda. Jadi di sini tempat bertapa, berzikir mungkin ya, semacam kayak gitulah. Minta barokah di sini katanya gitu.
Nah, ini makam Recok Pentung. Dan maaf ya, mohon maaf ini mah. Biasanya kan kalau misalkan tempat berzikir kayak gitu tuh kan masjid atau apa, tapi kok ini kayak gini ya. Oh, itu ada Nyai Rara Kidul tulisannya tuh. Jadi patung ini tuh menggambarkan apa? Nyai Rara Kidul. Itu ada tulisannya. Ya mungkin itu mas sesuai kepercayaan masing-masing saja. Palarman Nyai Rara Kidul. Roro Kidul mungkin ya, sama aja kayak gitu ya. Palarman Nyai Rara Kidul. Oh, ini Palarman, itu Nyai Rara Kidul. Kita coba nanya ke ibu yang sini. Ibu, maaf. Lagi apa, Bu? Cari pakan kambing. Kambing. Ibu asli orang sini, Bu? Iya. Dan ini Bu, saya maaf nanya-nanya tentang Palarman Nyai Rara Kidul itu. Iya. Itu maksudnya apa tuh, Ibu? Setahu Ibu. Setahu saya ini untuk istirahatannya Nyi Roro Kidul. Ini tuh berarti tempat istirahatnya Nyi Roro Kidul. Iya. Oh, iya ngerti sekarang mah. Tadi kan kata Ibu juga yang saya sebelah warung. Di sini Palarman tempat ya bertapa, bersemedi kayak gitu yang pengen hajatnya terkabul. Dan kata Ibu ini adalah tempat peristirahatannya Nyi Roro Kidul. Karena emang pantai selatan terkenalnya seperti ya, dijaga lautannya itu sama Nyi Roro Kidul. Kalau rumah Ibu di mana, Bu? Rumah saya sebelah sini. Sebelah sini. Iya. Banyak Bu yang bertapa ke sini yang pernah ketemu langsung sama Nyi Roro Kidul itu. Ya katanya sih banyak gitu. Katanya banyak yang apa ya, yang tahu gitu loh. Berarti bangunan ini masih Recok Sewu. Iya, Recok Sewu. Yang bos rokok itu. Iya. Dulunya bos rokok, sekarang udah bangkrut, meninggal. Ya? Udah meninggal, udah wafat, dan pabrik rokoknya juga udah bangkrut. Iya. Dan beliau sengaja bikin tempat persinggahan. Iya. Atau persinggahan peristirahatan Nyi Roro Kidul. Iya. Oke. Itulah teman-teman. Namun itu tuh belum tentu jadi Bu ya, hanya sekedar beredar saja cerita-cerita dari masyarakat. Iya, cuma cerita itu. Oke, Ibu. Katanya gitu. Katanya ya Bu ya, katanya biasanya orang-orang kayak gitu. Berarti tamu juga banyak yang datang ke sini ya dari luar kota. Kalau hari malam Jumat Kliwon, Jumat Legi itu banyak kesini. Di sini tuh. Iya. Siap. Ibu makasih ya. Iya, sama-sama. Sukses Bu ya. Ya, amin. Teman-teman, jadi ini tuh Palarman itu tempat peristirahatannya Nyi Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kalau di Sunda dibilangnya tuh Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul. Dan di atasnya itu ada sebuah musola ya. Nah, ini lautnya tuh, laut pantai selatannya di daerah Tulungagung di sini. Ini ada tulisan dari aksara Jawa kayak gini. Jadi maaf, tadi saya sempat bilang kalau gambar ini bentukan Nyi Rara Kidul, ternyata salah ya. Ini mah hanya tulisan Palarman Nyi Rara Kidul, tempat peristirahatannya kayak gitu. Nah, di gerbang masuknya kayak gini ya teman-teman, cuman sayang ini dikunci tuh, jadi nggak bisa orang sembarangan masuk ke sini. Apa tuh? Pageraning Satria Tama, Ajining bangsa saka luhuring budaya, Ajining sarira saka busana, Ajining giri saka lati, Ajining asma saka laku utama. Artikan dalam ke bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa tuh? Itu kan jelas bahasa Jawa ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Kunjungan saya di Padepokan Recok Sewu, dan kebetulan di Padepokan ini adalah tempat peristirahatannya Nyi Rara Kidul, Nyi Roro Kidul, penjaga Ratu Pantai Selatan. Ya, sangat terkenal sih Nyi Roro Kidul, banyak sekali film-filmnya, cerita-ceritanya kayak itu, cerita-cerita legenda tentang Nyi Roro Kidul. Saya Kang Hakim pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.